Terus saya itu dikasih kamar di lantai 8. Ada diantar. Itu pas saya mau jalan sama tim sama salah satu petugas posko itu, si partner saya ini Pak Odin udah mulai ngomong-ngomong ini nih, ngasih kode nih katanya gitu. Ternyata mereka juga punya pengalaman yang sama. Oh, di sini bang biasa bang. Kalau saya lagi patroli katanya kursi gerak sendiri atau meja gerak sendiri atau ada pasien-pasien juga yang pernah meninggal situ katanya sering warawiri. Bahkan katanya dulu waktu COVID awal lagi meledak itu di lantai 8 tempat saya itu pernah ada suster yang katanya perawat ini loh yang katanya lompat dari lantai 12 jatuhnya di lantai 8 itu. Mbak dari tim ICU ya? Iya pak. Sampai masuk gitu saya bilang, loh sampean apa mbak? Pak temenin saya katanya gitu. Maksudnya temenin saya ke tempat kerja saya di Tosono. Emang kenapa? Saya tadi pas masuk ke sini ketemu suster. Di selasar katanya lagi lambain dia, lambain tangan gini nih, gitu. Ya emang kenapa mbak? Orang kali tuh bukan pak. Soalnya sebelum bapak masuk nih dulu ada pernah kejadian katanya menurut informasi dari perawat itu ada salah satu suster perawat yang meninggal karena kesetrum di situ. Jadi posisi saya kan tidur agak miring begini kepalanya. Itu saya melihat kayak ada tangan tapi hanya segini ya. Hanya yang saya lihat segini, itu nutupin muka saya. Jadi kayak muka kita tuh ditutupin sama tangan itu seperti ini loh mas. Ketahan muka saya itu. Itu saya sebenarnya sadar kayak ada tangan gitu. Yang saya lihat hanya tangan aja. Jadi saya ketahan gini, nggak bisa nengok ke arah sana. Terus pandangan saya tiba-tiba melek, di samping saya udah pocong loh mas. Lagi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitur Sidik. Oke, karena suara juga nggak memungkinkan, kita mempercepat aja lah. Lebih baik kita sapa dan berkenalan sama narasumbernya langsung. Di samping gue sudah ada Pak Roni. Pak Roni, apa kabar Pak Roni? Alhamdulillah baik bang. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak Roni udah mau mampir ke Timbul Misteri buat berbagi pengalaman horornya Pak ya. Iya. Dan katanya Bapak ini menceritakan ketika pengalamannya bertugas di Wisma Atlet ya Pak ya? Iya. Di era-era COVID ya? Iya betul. Itu job desk-nya apa Pak di sana Pak? Itu saya sebagai operator tenaga kesehatan. Jadi memang tugasnya mengabsensi para tenaga kesehatan, dokter yang nakes-nakesnya gitu ya? Iya, yang berdinas hari itulah intinya gitu. Dapat berapa bulan Pak di sana Pak? Kurang lebih 1 bulan bang. 1 bulan aja? Hanya 1 bulan, memang tugas kita emang hanya 1 bulan rolling lagi. Memang tugasnya 1 bulan? Setiap pergantian penuh 1 bulan. Oke, dan katanya Bapak ngalamin kejadian horor ya Pak ya? Lumayan banyak. Oke, salah satunya Pak. Lumayan kejadian banyak. Kayak gimana itu Pak? Ya pernah waktu itu saya lagi tidur, ya tiba-tiba kayak orang ngerep-rep gitu. Muka saya disikut, kemudian pas saya balik kanan itu miring ke kiri itu, ya saya ngeliat ada pocong, jadi saya tidur sama pocong tuh. Ya. Itu di kamar Pak berarti? Di kamar karantina saya, di kamar tugas saya itu. Mungkin Bapak ini jaganya tugasnya ketika COVID udah mulai sepi ya Pak ya? Iya, memang boleh dikatakan saat itu COVID lagi landai lah bang. Jadi nggak banyak ya? Lagi nggak banyak pasien, tenaga kesehatan juga setengahnya dikurangin juga gitu. Pokoknya gedung sebesar itu nggak banyak orang ya? Sepi banget. Sepi. Sampai 1 lantai ini Pak Roni sendirian? Sendirian. Ya? Oke, buat cerita detailnya nanti ceritain dari awalnya Pak ya? Oke, siap. Kita tahan dulu sebentar Pak. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua, apapun yang diceritakan sama Pak Roni, lagi-lagi bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian, melainkan cerita Pak Roni ini kita jadikan pengalaman serta pelajaran untuk kita bersama. Karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda.
Oke Pak Roni, bisa diceritain nggak Pak? Cerita dari pertama ya Pak? Oke, dari mulai kronologis awal dulu ya, Iya. waktu saya mau Satgas. Jadi itu tanggal 24 Mei 2022 itu ceritanya saya mendapat perintah nih dari pimpinan untuk menggantikan salah satu personil untuk menjadi Satgas Wisma Atlet di Kemayoran. Jadi memang pada saat itu tuh permintaan dari Kementerian Kesehatan itu memang harus ada rotasi 1 bulan sekali dari Penjagaan. dari penjagaan untuk Satgas Wisma Atlet, dan kebetulan hari itu saya yang ditunjuk. Oke. Jadi pada pagi itu saya masuk kantor seperti biasa. Kebetulan pas saya masuk ruangan itu sudah ada pimpinan saya lah di ruang kerjanya itu. Saya diminta menghadap, langsung diberikan arahan, Pak Roni besok berangkat ya, katanya gitu. Oke. Saya bilang siap. Arahan berangkat kemana? Saya bilang gitu kan awalnya. Ke Wisma Atlet, siap Pak. Oh siap, saya bilang gitu kan. Namanya perintah ya kita harus siap. Gitu kan. Mohon izin arahan kami berangkat kapan? Saya bilang gitu kan. Besok Pak berangkat. Oke. Oh, berarti kalau misal besok berangkat, hari ini saya harus sudah prepare berarti kan. Akhirnya dari pagi itu saya prepare tuh. Dari mulai mengurus perizinan, terus prepare untuk keperluan pribadi juga, dan harus diwajibkan juga melaksanakan swab juga. Karena memang syarat untuk ke sana itu harus ada hasil swab yang negatif. Akhirnya saya ke dokter di tempat saya itu di kantor melaksanakan swab. Hasilnya langsung diketahui karena waktu itu memang hasil swab kan hanya hari itu bisa langsung keluar gitu kan. Hitungan jam lah ya. Hitungan jam. Nah akhirnya besoknya saya berangkat nih untuk menuju ke Wisma Atlet. Nah, saya datang waktu itu saya ke posko SDM namanya waktu di salah satu tower Wisma Atlet itu. Kurang lebih pukul 8 pagi saya nyampe ke sana itu. Ya saya lapor sebagaimana seperti biasanya personel Satgas itu. Saya laporan ke sana. Selamat pagi Pak, Bu, saya bilang. Saya ditunjuk dari tempat kantor saya untuk menggantikan personil Satgas Wisma Atlet, dan saya berikan semua persyaratan administrasinya. Dan waktu itu memang perintahnya untuk melaksanakan swab ulang lagi nih. Jadi Oke. memang persyaratannya di Wisma Atlet itu memang cukup ketat juga. Jadi memang biarpun kita sudah melaksanakan swab, kita harus Swab lagi. swab ulang lagi nih di sana. Dan itu bukan hanya swab, PCR juga gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, memang prosedur seperti ini, saya bilang ya sudah kita laksanakan gitu kan. Setelah kita melakukan swab, PCR, dan itu ternyata hasilnya itu 1 kali 24 jam baru ketahuan hasilnya. Jadi arahan dari sana itu setelah kita melaksanakan swab PCR itu kita harus melaksanakan karantina mandiri dulu di sana selama 1 hari, 21 Nunggu hasil hari. Iya, sambil menunggu hasil kita melaksanakan karantina dulu. Oke. Akhirnya diarahkanlah dari posko SDM ini saya untuk melaksanakan karantina mandiri dulu di salah satu tower itu di lantai 12 kalau nggak salah di lantai 12. Akhirnya ya sudah, saya ke tempat yang diarahkan sesuai arahan dari posko. Saya mau ke lantai 12. Nanti Bapak ketemu sama petugasnya ya Pak, ada kok Pak di sana gitu kan. Memang nggak dikasih tahu di mananya, katanya ada lah petugasnya gitu kan. Akhirnya setelah saya jalan, masuk ke lantai 12, keluar lift. Jadi posisinya itu keluar lift, setelah keluar lift itu kita ada tangga turun. Sebelahnya tangga darurat. Di situ saya keluar bingung tuh. Kok sepi banget gitu kan, saya bilang pada saat itu. Memang informasi yang saya terima dari posko itu posisi pasien COVID itu lagi landai lah, boleh dibilang sedang sepi. Itu informasi dari posko, dan tenaga kesehatan juga sudah mulai dikurangi sebagian, tapi tetap ada yang standby. Sewaktu-waktu nanti COVID bisa melonjak lagi kan tetap ada yang standby gitu. Akhirnya saya celangak-celinguk tuh, ini ruangan lantai sebesar ini, kamar sebanyak ini, mana di tempat mana saya harus ngelapor nih. Iya.
Akhirnya saya sempat cari-cari ke sana kemari. Tiba itu saya lihat di ujung lorong itu ada salah satu pintu kamar yang terbuka. Mungkin ini nih, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya samperin, ternyata memang benar di situ posko pendaftaran pelaporannya lah di situ untuk Satgas baru. Akhirnya saya ketuk pintu, "Selamat pagi Mas. Saya dari Satgas yang baru, diarahkan dari posko SDM untuk melaksanakan karantina mandiri." "Oh iya Pak, datang. Silakan ke sini Pak." Gitu. "Nanti Bapak kita tempatkan di kamar paling ujung Pak," katanya gitu. Saya tanya, "Mas, yang Satgas baru di sini ada berapa orang?" Saya bilang gitu kan. Bapak pun belum tahu ya? Karena saya belum tahu, belum dikasih tahu tuh. Nggak ada Pak, baru Bapak doang nih. Waduh, iya. Saya bilang, "Ya, cuman saya doang." Ya sudahlah, bikin saya nggak masalah mau itu berapa orang. Akhirnya dari situ saya dikasih tempat, dikasih kamar. Posisi kamar itu ada di paling ujung, jadi dekat kaca tower itu. Jadi kalau kita lihat pemandangan tuh langsung ke Jalan Raya Kemayoran gitu kan. Sudah saya masuk dan memang pintunya nggak dikunci gitu. Saya buka, dikasih perkenalan dulu sama petugas itu, "Pak, Bapak nanti tempatnya di sini untuk karantina mandiri, silakan dipergunakan," gitu kan, sambil nanti menunggu hasil swab. Oke. Ya sudah, saya jalan-jalan sebentar tuh, keliling-keliling, wah ini kamarnya ini gitu, kamar mandi di sini. Ya sudah, saya masuk, ya saya beres-beres, saya bersih-bersih sebentar gitu kan. Saya tiduran, saya berpikir, wah kalau nunggu hasil swab besok pagi jenuh juga nih pikiran kan kalau kita nggak kemana-mana gitu kan. Akhirnya saya inisiatif tuh, nanti malam saya coba keluar lah gitu kan. Setelah saya sholat maghrib, ya sholat isya juga, ya saya coba keluar lah untuk cari udara lah gitu, cari udara segar lah. Saya ke bawah, memang ada makanan ya saya ambil, tapi saya sempat keluar dulu sebentar mau beli kopi buat di atas sama buat ngerokok lah. Ada singkat cerita saya mau balik ke kamar itu kalau nggak salah sekitar jam 9-an lah kalau nggak salah itu. Saya naik ke atas, pas keluar dari lift, kan turun tangga dulu nih sebelum masuk ke kamar saya kan. Turun tangga tuh samar-samar saya kayak dengar ada suara orang lagi ngobrol gitu. Pertama saya dengar kayak suara orang lagi ngobrol nggak jelas gitu lah, ngobrol. Saya berpikir, perasaan tadi di sini informasinya nggak ada tenaga kesehatan lain atau satgas yang lain kecuali saya. Tapi saya berpikir positif, mungkin baru datang. Oke. Akhirnya saya coba carilah barangkali dengan ini ada temennya, jadi nggak iseng gitu kan. Saya cari-cari tuh kesana kemari, perasaan suaranya ada di sini, sumber suaranya nih. Tapi setelah saya telusurin kok nggak ada gitu kan. Akhirnya ya udahlah, mungkin hanya angin atau halo gitu kan. Saya belum balik ke kamar tuh. Akhirnya setelah saya cari-cari ya sumber suaranya itu nggak ada, ya udahlah saya putuskan kembali ke kamar. Baru dikit lagi mau sampai kamar saya kan kalau mau ke kamar saya itu kan harus melewati tangga darurat. Melewati tangga darurat dan ke atasnya itu ada lift penumpang, lift buat karyawan situlah. Pas saya posisi di dekat pintu tangga darurat, itu sama-sama saya dengar ada suara perempuan tuh nangis, kayak suara nangis lirih gitulah. Karena posisi tangga darurat itu pintunya memang nggak tertutup rapat, separuh aja. Terus sama-sama saya dengar ada suara perempuan nangis tuh di situ. Takut, penasaran, tapi lebih ke penasaran. Akhirnya saya cobalah turun ke bawah sedikit. Memang saya nggak sampai ke bawah. Pas saya turun kira-kira 2 tangga, ya memang benar ada suara perempuan nangis di situ. Seperti Terus saya pikir, wah ini kayaknya bukan orang ini mah, nggak mungkin juga kan ada orang di tangga darurat jam segitu juga sendirian, perempuan lagi gitu kan. Dan informasi yang saya terima ya memang cuma hanya saya yang tinggal di situ.
Akhirnya ya saya sedikit mencoba untuk memberanikan diri lah gitu kan. Ya udah lu nangis aja dari sini sampai pagi gitu. Hitung-hitung temenin gua gitu. Padahal dalam hati ya sempat takut juga. Mencoba ngelawan rasa takut lah ya. Iya, pikiran saya udah mereka nggak bisa ngelukain kita lah gitu kan. Pas saya ngomong seperti itu, hilang tuh suara tuh. Udah nggak ada suara lagi tuh nangis. Ya udah saya kembali ke kamar, saya makan gitu kan, sambil ngopi juga, ngerokok juga. Setelah makan selesai ya saya bersih-bersih tidur. Alhamdulillah besok pagi itu nggak ada kejadian apa-apa tuh. Cuman hanya itu doang, suara nangis-nangisan doang tuh. Ini besok pagi saya bangun tidur, biasa saya sholat subuh dulu. Saya dapat informasi jam 10 pagi itu hasil swab sudah keluar dan dinyatakan negatif. Nah, kalau positif berarti saya harus jadi pasien gitu kan. Alhamdulillah negatif tuh. Saya dipanggil sama dari tim posko, ditelepon, Pak, Bapak silakan datang ke posko, hasil swabnya sudah keluar, dinyatakan negatif. Jadi Bapak sudah bisa mulai bekerja sebagai Satgas Covid hari ini. Nanti biar diarahkan sama tim posko, Bapak ditugaskan kemana. Oke lah, dari itu saya mulai prepare. Saya ke kantor posko lagi, minta arahan untuk ditempatkan di mana. Akhirnya singkat cerita diarahkan atau dia diantar lah sama salah satu petugas posko ini ke salah satu tower lagi nih. Lain tower, Pak. Lain tower waktu itu. Nah, setelah diantar ternyata saya ditempatkan itu sebagai operator nakes. Jadi operator nakes ini adalah tugasnya itu mengabsensi para tenaga kesehatan, perawat, dokter yang jam kerjanya itu di sana ada 3 shift. Jadi shift pertama itu jam 7 pagi, shift kedua itu jam 2 siang, dan shift ketiga itu jam 10 malam. Jadi saya tugas itu untuk mengabsensi para tenaga kesehatan yang berdinas hari itu. Jadi memang jam kerjanya itu mau nggak mau saya harus standby dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam lah, atau maksimal jam 12 sebagai selesai laporan segala macam gitu. Akhirnya diantar lah nih ke tempat kerja saya di operator nakes ini. Dan pada saat diantar itu memang di sana sudah berkumpul lah tim-tim dari operator nakes ini. Di situ ada sekitar 3 orang, termasuk ada katimnya juga. Akhirnya saya dikasih arahan, nah sambil diperkenalkan, ini kenalkan tim baru kita, Pak Roni katanya gitu, sebagai tambahan untuk personel tenaga kesehatan di operator nakes. Kebetulan waktu itu bagian absensi saya sama, ya katakanlah kita samarkan aja namanya Pak Udin lah gitu kan ya. Berdua, Pak? Berdua di bagian itulah. Bagian absensi lah. Untuk absensi itu saya 2 orang sama Pak Udin. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, ditanya nih sama Pak Udin, Mas Roni tinggal di mana, di tower mana gitu kan, dikasih kamar lantai berapa. Saya belum dapat kamar nih Pak gitu. Oh belum dapat kamar ini. Ya belum Pak, sementara sih mana sih masih karantina mandiri di tower yang sebelah, saya bilang. Cuman kalau untuk posisi saat ini saya belum dapat kamar. Akhirnya nggak lama datang lagi nih orang posko ke tempat kerja saya. Pak Roni, nanti kita antarkan ya untuk sebagai tempat istirahat di sana gitu kan, dikasih kamar lah untuk istirahat. Ternyata saya itu dikasih kamar di lantai 8. Ada diantar, itu pas saya mau jalan sama salah satu petugas posko itu, si partner saya ini Pak Udin udah mulai ngomong-ngomong ini, ngasih kode nih katanya gitu. Mas, nanti kalau ketemu yang aneh-aneh jangan kabur katanya gitu. Maksudnya apa nih Bang yang aneh-aneh gitu kan? Ya ntar juga tahu katanya gitu kan. Dalam hati, wah ya udah Bang, tenang aja Bang, santai aja, ntar kalau misalnya yang ditemuin cakep atau ganteng, ntar saya kenalin, saya bilang gitulah. Bercandain lah gitu kan. Pikiran saya, masa bodoh lah, saya di sini memang dapat tugas, ya sudah saya jalankan apa adanya aja. Akhirnya saya diantar tuh ke tempat kamar saya untuk istirahat di sana gitu. Itu di lantai 8. Di lantai 8 itu lagi-lagi saya hanya sendiri tuh Bang. Di tempat itu lantai 8 itu ya silat memang hanya cuman saya sendiri di sana. Yang di satu lantai itu kan ada ratusan kamar. Mungkin ada ratusan kamar, bahkan lebih itu. Lagi-lagi saya hanya 1 orang di situ sendiri lah boleh dikatakan.
Pas dikasih tahu ini tempatnya, buka pintu. Pas saya baru masuk gitu aja, hawanya itu udah beda tuh Mas. Oke. Waduh, ini kayaknya kamar beda dari tempat karantina saya nih, karena di tempat karantina kayaknya hawanya biasa-biasa, tapi pas kamar ini kok hawanya beda ya gitu kan. Oh mungkin pikiran saya karena memang sudah lama nggak ditempatin, jadi hawanya agak berbeda lah. Oh ya sudah, nanti Pak Roni tinggal di sini, kamarnya di sini, terserah Pak Roni mau dipergunakan untuk istirahat atau buat ini pasti silakan gitu kan. Yang pasti nanti Pak Roni selesai dari melakukan kedinasan ya di sini tempat istirahatnya. Ini ada laptop, ada printer juga. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan bisa langsung ke posko. Oke, makasih Mas. Gitu. Itu posisinya kalau nggak salah sudah sore 3:30 saya dikasih kamar itu. Dan saya juga diberitahu sama orang posko kalau saya udah mulai berdinas ini nanti untuk mendukung operator nakes ini jam 7 malam. Jadi saya mulai start pertama kali mulai bekerja itu ya jam 7 malam untuk mendukung tenaga kesehatan yang shift malam. Oke. Akhirnya jam 7 malam saya standby nih ceritanya di tempat kerja saya nih. Nah, nanti ada video-videonya lah saya kirim. Saya naik ke atas nih untuk istirahat lah di kamar. Karena memang hari itu tuh memang lumayan menguras tenaga juga. Dari mulai menunggu hasil swab gitu kan, sampai diperkenalkan dengan kawan-kawan juga di sana gitu kan. Ya lumayan agak menguras tenaga juga. Akhirnya saya balik ke kamar. Malam pertama itu saya tinggal di situ. Itu pas saya baru masuk itu, awalnya saya pintu nggak saya tutup dulu tuh, baru hanya separuh aja lah. Saya ke kamar mandi, saya cuci muka, bersih-bersih sebentar gitu kan. Saya main laptop tuh Mas, saya main laptop sebentar. Tuh tiba-tiba tuh ada suara anak kecil tuh. Jadi kayak anak kecil supaya kayak main-main gimana sih lagi main, ketawa-tawa, gitu kan. Saya diem tuh, saya diem sebentar. Saya tegasin lagi, bener nggak ada suara anak kecil gitu kan? Tapi nggak ada. Hanya suaranya aja. Ya mungkin ini halu kali. Akhirnya saya coba main laptop lagi, saya iseng-iseng buka internet lah. Kedengeran lagi suaranya. Ketawa-tawa lagi. Saya keluar, kosong belum, nggak ada orang. Pikiran saya kok ada anak kecil, nggak mungkin juga di sini. Nah, sudahlah, saya abaikan. Saya tutup pintu, saya mandi, langsung saya istirahat tidur tuh. Itu tidur awal itu saya waktu itu pertama tidur di sofa. Di sofa sambil dengerin musik dari laptop. Tiba-tiba saya kebangun tuh, kok agak gerah lah gitu kan. Akhirnya saya pindah di kasur nih Mas. Pindah di kasur karena posisi kasur itu kan memang dekat sama AC ya, jadi dingin lah gitu kan. Saya tidur di sana itu. Tahu nggak sih pernah ngalamin rep-rep nggak sih sampean itu? Pernah kayak rep-rep kayak gimana gitu kayak kan? Dikunci sama makhluk gitu. Tapi kita masih sadar gitu kan. Itu saya antara sadar nggak sadar, posisi kan tidur agak miring begini kepalanya. Itu saya melihat kayak ada tangan tapi hanya segini ya. Hanya yang saya lihat segini, itu nutupin muka saya. Jadi kayak muka kita tuh ditutupin sama tangan itu seperti ini loh Mas. Oke. Ketahan muka saya itu. Itu saya sebenarnya sadar kayak ada tangan gitu. Yang saya lihat hanya tangan aja. Jadi saya ketahan gini, nggak bisa nengok ke arah sana. Terus pandangan saya tiba-tiba melek, di samping saya ada pocong tuh Mas. Lagi begini. Itu mukanya itu hitam, matanya merah. Ya tidurannya pas di samping saya. Saya ngeliat, astagfirullah. Saya dengar dalam hati saya nih. Saya ngomong, astagfirullahaladzim. Saya dengar, saya ngomong gitu. Sepersekian detik hilang. Itu, aduh, saya bilang ini baru hari pertama loh, malam pertama loh. Saya bilang udah ada kejadian seperti ini. Jadi dari mulai tangan
Ngegencet gitu ya. ngegencet muka saya. Terus tiba-tiba saya nengok ke arah sampingnya juga ada pocong gitu kan. Saya bilang ini, ya sudahlah, biarkan sajalah. Mungkin karena emang sudah terlalu lama nggak ditempatin, pikiran saya di sini hanya menjalankan tugas saja. Jadi pengalaman pertama malam saya itu yaitu tuh ketemu sosok pocong sama tangan itu tuh. Akhirnya berlanjut hari berikutnya itu, kalau nggak salah saya masuk shift malam lagi itu hari Kamis, ada kejadian lagi tuh. Hari Kamis ada kejadian lagi. Jadi ceritanya itu setelah melaksanakan selesai shift malam biasalah sampai jam 11 jam 12. Saya tidur nih. Saya tidur kurang lebih setengah jam 1 jam lah gitu. Nah, tiba-tiba pintu kamar saya itu ada ngetok tuh. Tok tok tok. Ketokannya pelan tapi kedengeran lah 3 kali. Tok tok tok. Saya matiin laptop, suaranya saya silent. Saya diam dulu. Kalau teman atau rekan kerja pasti dia ngetok lagi kalau memang ada perlu. Akhirnya saya tungguin lagi nih. Nggak ada suaranya. Ya sudahlah. Saya nyalakan lagi musik karena memang saya setiap kali tidur tuh memang harus dengerin musik lah biar untuk relax gitu kan. Lagi tidur lagi, ngetok lagi. Diketok lagi pintu kamar saya. Tok 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 sampai 2 kali. Tok tok tok. Saya kesel, saya buka pintu, saya keluar, kosong kan. Kosong, nggak ada orang. Itu posisi jam 12-an lah kalau nggak salah, kosong. Sampai saya kesel, saking keselnya itu saya agak sedikit ngomel lah di situ. Boleh bilang, lu jangan begini caranya gitu kan. Sama aja ngerjain orang, ini udah malam, orang pengen istirahat loh. Padahal situ nggak ada orang. Ya mungkin kalau ada penampakan mungkin saya kabur kali gitu kan. Itu hanya spontanitas aja gitu kan. Akhirnya saya masuk lagi tuh, pintu saya kunci. Saya setel murotal aja. Setel murotal buat ngilangin saya takut. Ya alhamdulillah tuh nggak ada kejadian lagi tuh. Nggak ada kejadian lagi tuh malam itu. Tapi jam 3 saya bangun. Jam 3 dini hari itu saya bangun. Karena memang saya niatnya mau ke bawah sebentar. Sekalian sholat subuh lah gitu kan. Jadi mau ya refreshing juga lah gitu kan. Saya bangun tuh setel alarm memang jam 3. Saya bangun jam 3. Saya kunci kamar. Jadi posisi dari kamar saya mau menuju lift itu kan kealingan lift disfabel. Jadi ada keluar kamar itu kealingan lift disfabel. Jadi saya harus agak ke kanan dulu, belok, baru ke kiri, lurus. Ada khusus lift untuk karyawan situ lah gitu kan. Setelah saya melewati lift disfabel itu, kiri kanan, saya ngeliat ada perawat tuh mas. Ada perawat, saya pastikan itu perawat perempuan karena kelihatan lah kalau perawat perempuan itu kan memakai APD lengkap, ada tutup kepala juga yang dari helm dari plastik itu kan, perawat lah gitu kan. Saya sempat diem tuh, kok ada perawat jam segini ya? Saya lihat jam 3 lewat loh. Ada apa ya perawat ya? Tapi saya nggak punya pikiran apa-apa tuh. Dan enggaknya saya ya udah ikutin aja gitu kan, pikiran saya, wah dia juga mau ke bawah juga nih gitu kan. Saya ikutin. Baru berapa langkah saya ikutin, tahu nggak kalau ada orang yang seperti video dicepetin di rewind gitu. Jadi jalannya pertama normal nih seperti manusia biasa. Dia biasa. Tapi lama-lama dia jalan cepet. Masuk ke tangga darurat. Itu saya nggak bisa gerak mas. Diem saya. Mati. Istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim. Apaan itu tadi ya? Perawat, bener-bener perawat. Perawakannya seperti perawat, pakai baju hijau APD gitu, pakai tutup kepala gitu kan. Jalannya seperti jalan video dicepetin orang rewind gitu loh. Itu baru sekali saya ngeliat itu. Penampakan seperti, untungnya saya nggak ngeliat mukanya ya. Akhirnya dari kejadian itu, saya nggak berani lewat lift untuk umum tuh. Akhirnya saya balik ke lift disfabel aja, biarin lah muter sedikit nggak apa-apa gitu kan. Pikiran saya bukannya ya campur aduk sih perasaan, ada takut juga, ada shock juga, lebih ke itu tadi apa ya, itu tadi apa, itu tadi apa gitu kan ya.
Harus saya turun ke bawah tuh, sampai saya ngobrol-ngobrol sama orang tukang kopi di bawah. Saya cerita kejadian seperti itu, ya tukang kopi udah biasa aja katanya, udah sering bang kejadian-kejadian kayak gitu katanya di sini katanya gitu, udah sering banget. Nakes-nakes ini udah pada sering diliatin katanya gitu kan. Ya sudahlah bikin saya, udah tuh selesai tuh. Nah jadi setelah dari kejadian itu untuk beberapa hari ke depan tuh nggak ada kejadian-kejadian lagi tuh, aman-aman aja tuh sampai tiba lagi sesi malam. Jadi saya waktu itu ceritanya itu ada salah satu tim ICU. Jadi kan di situ kan yang berdinas itu kan ada tim ICU, ada tim rawat inap, ada dokter jaga juga gitu kan. Nah ceritanya ada salah satu kepala tim nih dari ICU ngomong ke saya, Pak nanti ada tim saya salah satunya ini datangnya terlambat gitu. Terlambat, dia sudah laporan kok datang sih, cuma memang lagi di jalan terlambat, nanti tolong ditungguin ya Pak. Ya yang penting sudah laporan. Oke, harusnya tungguin tuh. Yang harusnya dia masuk jam 10 malam sampai setengah 12 dia belum datang nih. Oke. Saya tungguin itu, mau saya tinggal ya saya harus bikin laporan real kan, karena saya harus bikin laporan tuh ke pimpinan real, jumlah yang hadir berapa, siapa namanya harus real gitu kan. Jadi mau nggak mau saya tungguin. Akhirnya datang dah nih si nakes ini nih yang dibilang dari tim ICU yang terlambat ini, perempuan ternyata gitu kan. Tapi datangnya tuh lari sambil lari gitu, sambil lari nih. Saya pas lagi jaga sendirian tuh lari-lari, duh Mbak dari tim ICU ya? Iya Pak. Sampai ngomong gitu saya bilang, loh sampean kenapa Mbak? Pak temenin saya katanya gitu. Maksudnya temenin saya ke tempat kerja saya di Tower Sono. Emang kenapa? Saya tadi pas mau masuk ke sini ketemu suster. Oke. Di selasar katanya lagi lambain dia, lambain tangan gini nih. Gitu. Ya, emang kenapa Mbak? Orang kali tuh bukan Pak. Soalnya sebelum Bapak masuk nih dulu ada pernah kejadian katanya, menurut informasi dari perawat itu ada salah satu suster perawat yang meninggal karena kesetrum di situ. Jadi posisi tempat kerja saya ini kebuka. Pintunya itu udah selasar, memang orang warawiri khusus pasien, dan memang di situ ada gardu di situ. Dan menurut keterangan perawat itu ya ada suster yang ngelambain tangan di situ, dan mukanya katanya kayak orang habis kebakar gimana sih? Gosong gitu. Ah lu kali Mbak, saya bilang gitu. Masa sih ada? Ah bener Pak. Coba nanti temenin ya gitu. Akhirnya saya temenin nih. Pas saya temenin, di mana Mbak ngelihatnya? Itu Pak tadi di situ Pak. Itu mana nggak ada, saya bilang gitu kan. Ya kan berarti bukan orang Pak gitu kan. Kalau orang mah udah pasti masih ada di situ. Ya sudahlah pikiran saya lah. Saya temenin aja nih si perawat ini ke tempat kerjanya lah. Terus saya anterin, saya balik lagi dong ke tempat kerja saya untuk bikin laporan. Sempat berhenti juga tuh di tempat yang katanya yang dia ngelihat si suster itu perawat. Saya telah ngasih dia, wah nggak ada, kayaknya nggak ada apa-apa nih. Itu sempat merinding juga tuh. Ah udahlah, barangkali jangan-jangan benar gitu kan. Ya udah saya balik ke tempat kerja, saya bikin laporan seperti biasa. Ya udah selesai, ya udah saya ke atas lah nih. Balik lagi ke atas, nyampe seperti biasa gitu kan. Saya bersih-bersih, saya mandi gitu kan. Ya saya sebelum ke atas ya sempat beli kopi dulu tuh, sempat beli kopi sama rokok lah gitu. Saya ke atas, sampai di atas itu ya saya tidur lah, tidur. Biasa sebelum tidur saya pasti denger musik dulu gitu kan. Saya tidur lagi, kembali lagi kamar saya ada ngetok. Ada yang ngetok lagi kamar saya itu. Tok, tok, tok. Ini bukan orang. Saya yakin ini bukan orang. Jadi nggak perlu saya tunggu sampai 2 kali, ini pasti bukan orang. Saya buka, bener nggak ada. Saya masuk, pintu kunci lagi. Setel murotal lagi yang kenceng gitu kan, buat ngilangin rasa takut. Saya tiduran lagi, udah tidur lagi. Alhamdulillah tuh nggak ada kejadian apa tuh sampai saat itu, pagi itu, sampai pagi udah nggak ada kejadian tuh. Nah ceritanya nih selesai dari itu tuh saya mau balik ke rumah dulu nih Mang. Mau balik ke rumah karena memang saya kan waktu itu kan harus membawa perlengkapan pribadi lagi lah, baju-baju kan pada kotor, saya harus balik ke rumah dulu sebentar. Saya bawa perlengkapan pribadi yang baru gitu kan, baju baru itu kan buat tinggal di situ lagi. Nah ceritanya waktu itu
hari Sabtu nih, hari Sabtu. Saya sama teman saya nih yang satu tim ini ceritanya mau begadangan lah kasarannya gitu kan. Bang begadang yuk kali-kali gitu kan, nggak usah di kamar terus gitu kan. Emang sampean nggak takut apa gitu kan. Banyak yang aneh-aneh gitu. Ya boleh bang lah begadang lah, ayo di mana? Ya, di bawah gitu kan. Nanti selesai tugas ya kita begadang dulu lah. Oke lah, saya begadang, kumpul-kumpul gitu kan. Sama ada dari tim yang lain juga. Itu nggak kerasa udah sampai jam 2 tuh. Jam 2 ada saya ngantuk lah. Saya bilang, bang izin lah, saya balik kamar duluan lah gitu kan. Besok kan pagi juga harus dinas lagi, saya bilang jam 6 standby. Nah, pas saya mau balik ke atas, saya sempat beli cemilan dulu nih. Saya beli Astor nih, Astor, tahu kan yang makanan Astor biskuit itu. Iya. Beli Astor, tapi karena udah saya makan ini masih ada sisa 3 tuh Astornya tuh. Akhirnya masa saya tenteng, akhirnya saya minta plastik itu sama tukang kopi. Saya minta plastik es dong. Sayang nih Astor tinggal 3 nih, lumayan buat di atas ngemil gitu kan, saya bilang gitu. Kasihlah nih plastik, saya bawa nih ke kamar. Jalan. Pas saya sampai kamar tuh ya seperti biasa lah, saya bersih-bersih dulu. Mandi segala macam, sholat isya dulu kan. Setelah dari itu saya main laptop sambil ngerokok dulu, sebat dulu lah gitu kan. Itu pas saya lagi iseng-iseng ngecek Google itu, main laptop itu, ekor mata saya ini ke arah rokok yang saya isep nih. Karena kan saya taruh di asbak nih waktu itu, habis 2 isep atau 3 isep saya taruh di asbak. Kok rokok perasaan kayak muter ya, jadi kan rokok saya kan ada milnya gitu, jadi ada tulisannya itu kan, saya ingat yang tadi di atas kok tiba-tiba di bawah gitu. Posisi rokoknya itu udah berubah. Perasaan tadi rokok nggak gini deh posisinya gitu kan, itu antara adalah halu kali kan. Saya main laptop lagi, internet lagi. Nah itu kejadian kedua. Kalau rokok mungkin masih berpikiran saya halu, tapi Astor loh bang. Astor itu kan saya makan ada sisa 3, yang satu itu tinggal separuh. Tinggal setengah, itu kan dimasukin plastik. Itu berputar bang, Astornya itu. Berputar. Saya bilang, saya perhatiin, iya Astornya muter. Astornya itu. Langsung saya gebrak meja bang di situ. Saking keselnya, ini maksudnya apa ini? Dari kemarin saya digangguin terus gitu kan. Mau sampai apa sih? Sampai kesel gitu bang. Saya gebrak itu meja itu. Rokok pertama, Astor, makanan itu berputar juga. Kalau Astornya langsung coba dilihat gitu ya? Saya lihat itu. Mungkin saya nggak kepikiran ke arah video. Mungkin kalau saya pikir langsung saya videoin mungkin bisa kali. Saya nggak kepikiran ke arah sana. Saya saking keselnya itu saya gebrak meja. Mau kalian apa sih di sini? Saya tuh di sini cuma kerja gitu kan. Dari kemarin saya digangguin terus, mau kalian apa gitu saya bilang gitu kan. Ya udah saya murotal lagi tuh, saya tidur lagi. Mau tidur di kasur juga takut terperpan lagi kan. Ya udah saya tidur di sofa lagi aja, udah beranikan diri, sampai setel murotal udah selesai tuh. Alhamdulillah tuh bang, udah nggak ada kejadian apa lagi tuh. Sampai pagi tuh alhamdulillah tuh. Dalam hati, waduh, kok sampai seperti ini gitu kan ya. Kita niatnya tugas, ya malah sering digangguin horor gitu kan. Nah, besok paginya nih ceritanya si pagi nih, karena memang waktu itu kalau si pagi itu kan hanya sebentar kita absensinya, karena memang banyak waktu luang lah. Jadi jam 7 itu hanya nakes-nakes untuk pergantian shift aja. Jadi cerita saya tuh saat itu nih saya ngobrol-ngobrol nih ya masalah satu tim di rawat inap lah gitu kan. Pak, kalau di lantai 8 Bapak sering digangguin sama yang aneh-aneh enggak gitu katanya. Ya biasalah Mas, saya bilang gitu. Namanya mungkin tempat ini udah lama kosong. Makanya Pak, besok-besok kalau malam nih anterin temen sering-sering ke tempat kerja kita, ke rawat inap, ke ICU. Jadi Bapak nggak standby di sana mulu katanya. Dan emang kenapa? Kita juga sering digangguin Pak. Kemarin malam katanya di tempat kerja saya. Jadi mereka kebetulan waktu itu jaga 3 orang tim rawat inap. Dan tiga-tiganya perempuan semua. Jadi dia sekitar jam 1 jam 2 katanya lagi ngobrol biasa santai gitu kan.
mereka lagi main komputer, tiba-tiba tuh mouse komputer katanya bergerak sendiri tuh bang, begini-gini tuh. Masa sih mbak? Iya mas, makanya kalau di atas bapak sendiri kesini aja, jadi ada temennya kita ini rame-rame kan jangan di gitu. kamar aja lah ya. Iya gitu katanya. Masa sih, Mbak? Iya, jadi saking takutnya mereka bertiga itu karena ngeliat mouse bergerak. Jadi kebetulan salah satu personel ini agamanya Nasrani, jadi yang 2 Muslim, yang 1 Nasrani. Saking takutnya dia sampai setel musik, yang 1 musik rohani kebaktian, yang 2 orang setel murotal, jadi bareng-bareng ini sama-sama nyetel gitu lagu-lagu, lagu-lagu religinya masing-masing. iya, lagu-lagu ini ya masing-masing agamanya gitu loh, untuk ngilangin rasa takut. Bahkan katanya mereka ke toilet pun itu berbarengan bang, saking takutnya itu. Ke kamar mandi mereka bertiga, jadi pintu dibuka ya mereka bareng-bareng gitu kan, ganti-ganti tapi kelihatan gitu, saking takutnya gitu kan. Berarti dalam hati bukan saya doang yang digangguin seperti ini nih. Wah ternyata memang Wisma Atlet itu di samping kita tugas juga, ternyata ada ya kejadian-kejadian yang di luar nalar juga lah gitu kan. Balik lagi ya, kita kan sebagai manusia juga kan pasti kita hidup berdampingan lah sama mereka. Betul. Yang penting mereka nggak ganggu, mereka nggak main fisik, ya bagi saya sih ya saya nggak terlalu menghiraukan itu gitu kan. Intinya saya niat di sana tuh melaksanakan tugas, ya sudah selesai gitu kan. Nah ceritanya pas cerita terakhir itu tuh nggak ada kejadian lagi nih sampai saya mau selesai mau purna tugas nih. Karena memang saya waktu itu hanya ditugaskan itu hanya 1 bulan, jadi harus ada pergantian rolling lagi. Jadi hari terakhir saya purna tugas itu saya laporan lah ke posko, Pak saya sudah mau selesai purna tugas, saya laporan mau arahan apa yang harus saya lengkapi gitu kan. Ternyata selesai purna tugas itu saya harus melaksanakan swab PCR lagi, dan itu harus melaksanakan karantina mandiri lagi 1 hari lagi. Jadi saya harus nginep lagi tuh di situ tuh semalam lagi. Nunggu hasil lagi. Dalam hati, waduh, mudah-mudahan nggak ada apa-apa lagi gitu, mudah-mudahan nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi lah, saya bilang gitu kan. Ya sudah, kalau memang prosedur seperti itu ya sudah, saya melaksanakan hasil swab. Karena kan seperti saya kasih tahu di awal kan, swab PCR itu kan hasilnya 1 kali 24 jam. Yang mau nggak mau nunggu lagi. Mengharuskan kita harus stay di situ lagi kan. Ya sudahlah. Ya swab, nginep lagi, aduh di kamar ini lagi gitu kan. Mudah-mudahan nggak ada kejadian apa-apa nih di hari terakhir saya tugas gitu kan. Ternyata hari terakhir itu ya sama juga bang, dikerjain juga. Jadi malam itu tuh ceritanya itu masih sore lah, masih jam 10 malam lah gitu. Masih jam 10 malam, saya tiduran biasa lah, seperti biasa itu kan. Itu jam berapa ya? Kurang lebih jam 11-an atau jam setengah 12-an kali. Itu saya mendusin, ya itu saya dengar suara wastafel, air bunyi, ngucur. Jadi di samping kamar mandi itu kan ada dapur mas. Dapur itu hanya wastafel aja ya setahu saya, sama tempat buat jemuran. Itu airnya muter nyala sendiri. Mungkin kalau saya nggak mendusin, ya air mungkin sampai pagi banjir gitu kan. Dalam hati, ya cuk, ini udah mau hari terakhir saya di sini masih aja dikerjain gitu kan ya. Udah saya ke dapur buru-buru, dan bener memang keran itu keluar air itu. Saya matiin lah keran itu kan. Saya matiin, udah saya duduk lagi. Saya pengen tahu nih sampai mana nih. Besok kan saya udah nggak dinas di sini lagi. Saya pengen begadang tuh, saya pengen tahu kejadian apa aja gitu. Kejadian apa aja nih, kalau mau nampakin deh sekalian gitu kan. Saya tunggu sampai begadang itu. Sengaja nggak saya setel murotal, saya setel musik lain yang biar saya pengen tahu nih, kalau mau kenalan sekalian gitu kan, kenalan sekalian. Itu malam itu dari mulai keran air nyala sendiri, ngetok-ngetok pintu juga, kembali ngetok-ngetok pintu juga, itu saya antepinnya itu bang, saya antepinnya udah biarin mereka mau apa gitu kan. Ternyata alhamdulillah memang nggak ada penampakan sih, alhamdulillahnya itu aja suara ketok pintu sama wastafel itu airnya keluar sendiri gitu.
Ya balik lagi ya, mungkin itulah pengalaman-pengalaman selama saya di Wisma Atlet sebagai Satgas Covid. Ya ada cerita-cerita mistis yang di luar nalar juga yang saya hadapin. Mungkin teman-teman juga yang pernah jadi Satgas di sana atau pasien di sana mungkin punya pengalaman yang sama juga gitu kan, karena memang waktu itu sangat kosong sekali Mas itu lantainya. Karena kondisinya udah mulai memang berkurang ya. Berkurang pada saat itu memang berkurang. Lagi landai lah boleh dibilang kan. Covid itu lagi landai, lagi memang sepi-sepinya gitu kan. Bahkan satu lantai itu pun sebenarnya satu lantai itu ada juga yang menghuni kalau saya lihat. Karena di kamar, di depan kamar itu banyak sendal sama sepatu saya, tapi saya nggak pernah ngeliat orang-orang itu. Jadi satu lantai itu ya boleh dibilang ya cuman saya sendiri yang saya lihat di situ, ya nggak ada orang lain. Begitupun di kamar karantina cuman saya hanya sendiri. Soalnya kalau di tower atau di bawah mungkin banyak lah gitu kan. Kalau di lantai 1 itu kan banyak tuh. Iya, lobby ya, Pak, ya. Di lobby itu banyak gitu kan. Ternyata pada saat saya selesai tugas itu, saya ngobrol-ngobrol di bawah sama tim-tim yang lain itu, ternyata mereka juga punya pengalaman yang sama. Oh, di sini bang biasa bang. Kalau saya lagi patroli, katanya kursi gerak sendiri atau meja gerak sendiri, atau ada pasien-pasien juga yang pernah meninggal situ katanya sering warawiri. Bahkan katanya dulu waktu COVID awal lagi meledak itu di lantai 8 tempat saya itu pernah ada suster yang katanya perawat ini loh yang katanya lompat dari lantai 12 jatuhnya di lantai 8 itu. Mungkin itu sosok perawat yang saya lihat jalannya cepat itu. Tapi itu informasi yang saya dapatkan dari orang-orang situ ya gitu sih sepertinya gitu. Oke, berarti Bapak dapat sebulan di sana ya Pak ya? Kurang lebih ya sebulan. Karena rolling ya? Rolling memang hanya 1 bulan Kalau ditugaskan. Bapak ini bagiannya berarti lebih bukan ke penjagaan ya Pak ya? Bukan penjagaan. Saya di operator nakes. Iya, operator nakes ya. Operator tenaga kerja. Berarti kan di situ ada security kan Pak ya? Per lantai gitu. Kalau security lantai sih nggak ada. Oh, nggak ada security. Nggak ada security lantai. Untuk tim patroli kita ada sendiri dari lantai 1 itu memang dia untuk all semua tower itu ada khusus bagian untuk patroli ada. Jadi bukan untuk security yang benar-benar situ nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi di pos penjagaan ada tersendiri, di pos yang tenda di luar pun ada tersendiri, untuk bagian patroli pun ada tersendiri. Jadi sudah ada bagian-bagian masing-masing gitu loh. Berarti memang sepi banget, tapi gedungnya seluas itu gitu ya? Sepi Mas, itu kalau nggak salah ada 8 tower kan ya? Iya, memang infonya udah semua mungkin tahu lah ya, apalagi di era COVID ya. Pasti tahu lah, kalau yang sudah pernah jadi pasien atau tenaga kesehatan pasti tahu lah di sana. Towernya satu lantai itu berapa ratus kamar, pasti tahu lah. Iya, gitu saya bisa ngebayangin sih Pak, di kondisi itu Bapak cuma sendiri gitu ya? Sendiri, dari mulai karantina itu saya sendiri, sampai dapat penempatan waktu jadi Satgas Nakes pun ya memang saya ngelihatnya hanya sendiri, saya di situ, nggak ada yang lain lagi. Nggak Pak, Bapak sempat mikir nggak sih Pak, kan kalau di COVID ini banyak yang wafat juga ya? Iya, betul. Maksudnya ada nggak sih sugesti-sugesti Bapak ketika ketemu sama sosok-sosok yang di sana gitu, ini mungkin jenazah-jenazah Kalau COVID dari cerita-cerita teman-teman, kan kebetulan dari kantor saya kan pernah juga ada yang berdinas di sana kan sebelum saya. Ya, ada sih yang ngasih kabar, nanti hati-hati lo di sono. Banyak penampakan, kan di sana banyak yang meninggal juga. Saya udah dapat sugesti-sugesti horor Iya, ya? tapi balik lagi, ya sudahlah, mau nggak mau kan suka nggak suka saya harus jalanin gitu kan. Masa ya udahlah. Ya kerjaan lah ya Pak ya? Yang penting saya berusaha, ya pikiran saya di sana menjalankan tugas gitu kan. Ya sudahlah, yang penting nggak ganggu secara fisik, ya sudah, abaikan aja lah. Bagaimana caranya kita ngelawan rasa takutnya? Iya, yang gitu penting kan bagaimana kita menyingkapinya aja Mas. Biarpun itu di gedung atau di bangunan manapun, di rumah pun bahkan ada lah penunggunya gitu. Iya, kan. iya. Tinggal bagaimana sikap kita aja ya. Betul, tinggal bagaimana kita menyingkapinya aja, baik lagi gitu kan. Oke Pak Roni, sekali lagi terima kasih banyak. Saya juga nggak nanya banyak nih karena suara saya semakin berat nih ngomongnya, susah banget. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Roni udah berbagi pengalamannya. Nanti kalau punya cerita-cerita bisa mampir lagi Pak ya. Boleh, Pak Roni ini banyak banget nih yang saya tahu ceritanya ya. Siap. Ada juga pengalaman Pak Roni sewaktu menjadi security di hotel ya Pak ya. Di hotel ya. Yang katanya ada korban di situ ya. Iya. Ibu dan anak ya. Ibu dan anak. Oke, nah teman-teman kalau tertarik sama cerita Pak Roni yang di hotel itu,
1000 like bakalan gue undang lagi Pak Roni buat bercerita pengalaman solonya lagi di sini. Oke Pak Roni, sekali lagi terima kasih banyak. Bang, Mohon maaf sama-sama. kalau banyak kekurangan ya Pak Roni, mohon dimaklum ya. Siap. Nah buat teman-teman kiranya itu aja, gue Ibnu Fitra Siddiq dan Pak Roni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni terima kasih banyak. Ya.